Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai Lovers, dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya berada di wilayah Anyer. Ya, saya berkunjung silaturahim kepada calon kepala Desa Cikoneng, yaitu Bapak Thomas Heri Irawan. Assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Thomas Heri Irawan ini adalah salah satu calon kepala desa di Desa Cikoneng yang agak unik dan berbeda nih Rai Lovers. Kenapa? Boleh diwawancarai tetapi dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak menampilkan visual gambar ya. Jadi bukan berarti ini nggak diambil gambarnya, tetapi atas permintaan beliau. Tapi karena ini sifatnya narasumber, kita ucapkan terima kasih. Tetapi informasi dan akan diskusi kita ini akan asli, ini suara dari beliau. Pak Thomas, saya pengen tahu nih seputar tentang pemilihan kepala desa di Desa Cikoneng. Bapak sendiri di sini ada berapa calon sih Pak di Cikoneng Pak? Mohon maaf. 5 calon, baik. Nah, kalau Bapak sendiri untuk nyalon kepala desa ini ada tujuan apa Pak di dalam konteks pertarungan di desa Pak? Ya, tujuannya pengen jadi kepala desa Cikoneng. Pengen jadi Cikoneng. Oke, jika terpilih Pak, yang apa yang akan Bapak lakukan? Misinya saya terus terang memimpin dengan akal sehat. Memimpin, berarti banyak yang tidak menggunakan akal sehat Pak? Terserah itu Mas. Oh iya ya, bisa dia. Ini sebenarnya kalau kalian ya sekarang gini. Ya gimana? Sekarang gini, maksud dengan memimpin dengan akal sehat itu satu, kita harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang baku. Kebanyakan ya kita itu selalu mengabaikan, bukan berarti tidak mematuhi. Ya antara sadar dan tidak sadar, ada yang mematuhi, ada yang enggak. Makanya saya lebih baik memverbalkan itu bahwa tadi itu kita harus tunduk terutama pada aturan agama kita, agama Islam paling utama itu, yang kedua aturan NKRI ya kan. Nah, dari segala aturan yang ada itu paling utama misinya itu adalah menggalang peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 2 maupun daerah tingkat 1 maupun pemerintah pusat. Baik, berarti secara tidak langsung Bapak Thomas Heri Irawan ini potensi daerah di wilayah Cikoneng Anyer ini sudah diketahui untuk pergerakan nanti ketika seandainya Bapak terpilih. Saya yakin tidak ada satu orang kepala desa pun yang akan mengetahui potensinya, terkecuali mereka mau menggali potensinya dari masyarakat. Makanya peran aktif masyarakat tuh harus digali dan dieksplor. Kemudian begini Pak, dengan Bapak bersama tim yang ada di tangan Bapak, mungkin sudah menemukan atau rumus-rumus atau barangkali pesan ini misalkan kartu sakti Pak Thomas yang untuk paling utama yaitu satu, kita peran aktif yang utama, satu, yang kedua dengan cara mengaktifkan segala mekanisme di kemasyarakatan sesuai dengan norma kebudayaan yang ada. Yang kedua, bahwa yang namanya potensi itu harus melalui penelusuran, penelitian yang sudah saya lakukan sebelumnya. Namun kalau saya sampaikan sekarang nanti dijiplak orang dong. Oke. Bisa bayar lover ya. Pak, oke kita lanjutkan. Waktu kita gini, ya gimana? Selama 6 tahun saya melakukan satu riset, dan riset itu alhamdulillah berhasil, dan insya Allah nanti saya akan terapkan. Tapi itu maupun riset yang lakukan tetap itu rahasia saya. Iya. Terus terang aja, kalau pada saat itu ada satu lembaga yang kooperatif aja pada saat dalam artian mau representatif terhadap kepentingan ekonomi masyarakat, utamanya baik dari segi infrastrukturnya atau fasilitasnya maupun dari kebijakan regulasi mengenai moneternya kebijakan keuangannya gitu. Ya pada saat itu mungkin saya gelontorkan, tapi sekarang kondisinya tetap akan saya rahasiakan. Insya Allah nanti ketika sudah ada penetapan, baru penetapan aja insya Allah nanti saya akan segera bikin tim, dan tim itu nanti yang akan saya pertama gerakan seperti itu. Jadi penggerakan di masalah permodalan. Bukan modal itu bukan uang aja ya. Iya. Begini juga Pak, yang sering terjadi di masyarakat itu begini, janji-janji kampanye misalkan. Saya tidak akan pernah janji. KTP gratis misalkan enggak juga. Kakak gratis juga enggak. Kalau yang sifatnya sekarang gini,
Yang disebut dengan akal sehat itu kita harus membedakan tugasnya kepala desa itu seperti apa. Beda antara kepala desa dengan lurah. Orang banyak terjebak dalam pemahaman ke arah sana. Sekarang seorang kepala desa itu harus bisa memilih dua bagian. Satu tugas administrasi, yang kedua tugas secara formal dan informal. Kalau seorang lurah itu semuanya formal, tidak ada yang informal. Kalau kepala desa itu antara formal dan informal. Urusan formal itu ada di kepala administrasi yang namanya sekretaris desa. Gitu. Sedangkan kepala desa itu 50%-nya adalah informal. Makanya sebetulnya kalau pemerintah pusat atau daerah tingkat 1, tingkat 2 mau menggaji kepala desa itu nggak akan kegaji. Karena jam lemburnya banyak. 24 jam. 24 jam. Udah kali berapa tuh kan? Iya. Maka dari itu terus aja. Iya. Luar biasa ya Pak Thomas Heri Irawan. Terakhir pesan dan amanat untuk masyarakat ketika menghadapi pemilu pilkada semacam ini. Seperti apa pesannya? Pesannya jaga silaturahmi, yang kedua utamakan kita harus banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena itu yang akan menghalau seluruh hawa nafsu yang tidak baik. Karena hoak itu tidak akan bisa dihalau oleh pengetahuan sehebat apapun. Orang tidak akan pernah sehat akalnya kalau bicara hoak, dan orang akan sehat pikirannya, akalnya, hati nuraninya dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Baik, Rahe Lovers, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Thomas Heri Irawan yang akan ikut dalam bursa pemilihan kepala desa. Tapi terakhir Pak Thomas sendiri nomor urut berapa ini? Kan kemarin sudah coblos nomor 3, coy. Oke, coblos nomor 3 ya. Ngobrol panjang lebar ke sana kemari, ternyata tidak tahu nomor urutnya ya. Baik Pak Thomas, terima kasih sudah diganggu waktunya oleh saya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa memimpin kepala desa di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer. Sebutin, mudah-mudahan ini dapat syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir, Allahu Akbar. Pak Nun ya, Nun Pak ya.